Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, berkat taufik dan hidayahnya kita semua bertemu kembali di Halaqah Selasa. Ini pekan pertama di bulan Ramadan, bertepatan dengan tanggal 5 April 2022. Semoga Allah selalu meridhoi dan memberikan kemudahan dalam mengerjakan ibadah di dalam bulan puasa ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hari ini saya izinkan dengan Sinta selaku host hari ini akan membawakan atau nanti Ustazah Nur Hamidah akan memberikan kajian tentang tema sombong dan takabur. Mari kita dengarkan kajian langsung dari Ustazah Nur Hamidah. Silakan Ustazah. Jazakillah khair Bu Sinta. Baik, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kita bisa bertemu di awal Ramadan ini. Kita akan mencoba di bab tentang madrasah qalbi, ya, madrasah kalbu kita, ya, madrasah hati kita, agar penyakit yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang angkuh, takabur, sombong, itu dia juga tuh. Itu terhindar dari hati nurani kita. Kenapa? Karena sombong ini benar-benar dibenci oleh Allah karena menjadi sifatnya setan. Pertama kali iblis itu diusir oleh Allah dari surga karena sifat kesombongan. Sebab itu nanti siapapun yang kayak iblis masih di dalam hatinya mithqala minal kibr, sedikit walaupun ada keangkuhan, kesombongan, takabur, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Tapi jangan sampai sombong, angkuh, yang bahasa Arabnya adalah takabur, kita tidak memahami dengan baik. Lebih sedih lagi kalau kita gampang menuduh orang, sombong loh. Ya, ini bisa membuat akhirnya jatuhnya kepada permusuhan. Sebab pernah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat sampai mengadu kepada Rasulullah SAW, sedih banget. Kenapa? Ya, dia dikomentari oleh teman-temannya, sombong loh. Nah, itu bahasa kita demikian. Kenapa? Karena pada saat itu dia nampak dengan pakaian yang kinclongnya, ya, di antara sahabat-sahabat yang mungkin ya rada-rada kumuh, ya. Sahabat ini terlihat beda dengan kinclongnya. Juga di antara sendalnya sahabat yang mungkin biasa-biasa aja. Nah, sendalnya dia juga kelihatan kinclongnya, bermereknya. Kadang kan kita juga suka begitu. Melihat ada teman kita yang tampil rada-rada beda, yang kelihatan mencolok, gampang kan kita suka ngomentarin, pamer loh, sombong loh. Sahabat ini nangis, lalu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah gara-gara bajuku, gara-gara sendalku, aku nggak masuk surga? Rasulullah kan perlu konfirmasi dulu, ini kenapa? Kok tahu-taunya dia langsung seperti sedih? Apakah gara-gara bajuku, apakah gara-gara sendalku, aku tidak bisa masuk surga? Berarti masuk ke dalam api neraka. Kenapa demikian? Diceritakan seperti kisah yang tadi. Ya, apa kata Rasulullah? Sombong atau tidak sombong itu
bukan berdasarkan komentar orang, tapi sombong itu harus ada buktinya. Ya, apa buktinya? Rasulullah langsung mengingatkan kepada para sahabat, kamu jangan suka komentar-komentar kayak begitu. Harus paham dulu, sombong itu parah loh, bahaya banget ya kalau ada seseorang memiliki sifat sombong. Tapi jangan sampai orang itu disuuzonin, ya somse lo, ya sombong lo, pamer lo. Yang namanya sombong itu ada dua indikasinya. Ya, bisa salah satunya ataupun kedua-duanya. Apa kata Rasulullah? Ya, yang namanya innal kibaro, yang namanya sombong itu pertama adalah batarul haqq. Kamu menolak kebenaran. Apakah kamu menolak kebenaran bahwa semua yang datang rezeki ini adalah minallah? Kan enggak. Sahabat ini membeli barang baru, baju baru, sendal baru, karena alhamdulillah dia dianugerahkan rezeki sama Allah. Dan ia menunjukkan rasa syukurnya ya dengan memakai pakaian yang baik-baik. Berarti dia tidak terpenuhi indikasi sombong karena dia tidak merasa bahwa dia lebih baik dari orang lain, tidak merasa bahwa semua rezeki ini adalah hasil usahanya. Dia menyadari kalau ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, wa ghamdun nas, apakah dia menghina orang lain? Enggak juga. Enggak menghina orang lain. Berarti apa? Para sahabat tidak boleh menuduh orang ini sombong. Kenapa? Karena dua indikasi kesombongan, menolak kebenaran, atau dia menghina orang lain, itu tidak terpenuhi kepada sahabat ini. Nah, dari sini sahabat ini akhirnya merasa bahagia. Kenapa? Karena kalau disebut sombong, itu kan benar-benar nggak bisa masuk ke dalam surga. Seperti mustahilnya ontak masuk ke dalam lubang jarum. Nah, begitupun nih di antara kita, jangan sampai kitanya punya indikasi kesombongan. Naudzubillah min dzalik. Moga-moga hari ini akan kita bahas secara detail. Dan jangan juga nih mulut kita nih gampang banget nuduh orang. Teman kita punya handphone baru. Yang namanya handphone baru kan dia harus latihan gimana adaptasi jari-jarinya dengan handphone baru. Otomatis kan dikit-dikit dilihat, dikit-dikit dipegang. Jangan sampai bolak-balik kita ngelihat teman kita pakai handphone baru, teman kita mungkin beli kendaraan baru, langsung pamer lo, sombong lo, bahaya menuduh orang sembarangan. Karena sombong itu semua ada indikasinya. Ayo kita lihat ya. Pertama, sombong itu memang dimulai dari bagaimana hatinya. Jadi raja bagi kita kan adalah hati manusia. Hati adalah sinyal. Kita sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi segala sesuatu, dalam melakukan segala sesuatu, biasakan pakai hati nurani agar kita bisa melatih hati nurani kita itu baik atau tidak baik. Itulah yang disabdakan Rasulullah kepada Wabisah ketika Wabisah bertanya sama Rasul kan, ya Rasulullah, gimana ya caranya biar Wabisah tahu ini kebajikan atau ini dosa? Rasulullah enggak mengatakan, lah kan udah ada di Quran. Jelas Al-Quran itu yang diperintahkan berarti itu kebaikan. Yang dilarang sama Al-Quran berarti itu kemaksiatan. Rasulullah nggak nyuruh buka-buka Al-Quran. Rasulullah nggak nyuruh buka-buka hadis. Rasulullah nggak nyuruh nanya-nanya sama ulama. Enggak. Tapi apa kata Rasul kepada Wabisah agar Wabisah punya sensitif hati? Cukup kata Rasulullah, mintalah fatwa kepada hatimu. Istafta qalbak. Minta aja fatwa kepada hatimu. Hatimu akan berikan fatwa. Ya, yaitu kebaikan itu akan membuat itminan, ya, hati kita itu tenang, jiwa kita tentram. Nah, berarti kalau hati nurani kita tenang menghadapi segala sesuatu, itu perbuatan yang baik. Tapi kalau maha kafin nafs, kayaknya ngeganjel banget. Kita nggak enak banget. Kita habis ngomong kayak begitu kok kayaknya hati kita nggak enak ya. Kita cuman bilang jie pamer nih ya, jie handphone baru nih ya, mentang-mentang nih ya. Kita langsung, aduh
kok kayaknya salah ya omongan saya, kenapa? Kok hati saya nggak nyaman, ngeganjel, watarodat bisodar, gelisah kita. Tandanya hati nurani kamu sedang berikan isyarat, omongan kamu itu salah, omongan kamu itu nyakitin orang. Nah, ini yang harus dilatih, ya, karena keburukan itu akan membuat hati kita nggak nyaman dan watarodat, berdebar hati kita. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang penting hati seperti ini adalah hati yang bersih, bukan hati yang konslet ya, yang terbalik. Ya, kenapa dinamakan hati? Ya karena hati itu disebut dengan dalam bahasa Arabnya kan al-qalbu, pakai kof ya, jangan pakai kaf. Karena kalau pakai kaf ya kalbuku ya, itu kalau pakai kaf berarti terjemahannya apa? Anjing. Ya, kalau namanya hati itu pakai kof ya, al-qalbu ya. Karena dia mudah terombang-ambing, mudah terbolak-balik. Seperti sehelai rambut itu kalau digantung di pohon, kena angin itu bisa terlilit-lilit, kemana angin pun itu pergi. Berarti saking rapuhnya hati itu. Kita harus benar-benar dijaga dengan baik. Nah, salah satu dari hati yang bisa membuat kita bermasalah, yaitu karena adanya penyakit-penyakit hati. Apa salah satunya di antara penyakit hati? Nah, ini dia nih simbolnya, seperti simbolnya iblis, yaitu sombong atau angkuh. Bahasa Arabnya adalah takabur. Ya, dan lawan dari sifat hati yang angkuh adalah hati yang tawadu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan pilihan, kamu mau dimuliakan oleh Allah atau kamu mau dihinakan sama Allah. Kenapa? Karena orang yang sombong, dia kan merasa mulia, merasa hebat, merasa yang paling gimana gitu. Kamu kalau memilih merasa yang paling baik, merasa yang paling mulia, pada hakikatnya justru kesombongan kamu itu akan menyebabkan kamu dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam periwayatan hadis Ibnu Majah. Siapa yang sifatnya tawadu, rendah hati, enggak menyombongkan diri, walaupun dia tenar, dikenal, banyak dipuja-puji, itu mah anugerah, itu mah amanah. Allah memberikan rezeki kepada kita. Enggak akhirnya, wah, ya dia menyingsingkan dada dengan kesombongan. Enggak. Orang yang memiliki sifat tawadu justru bukan merendahkan diri dan bukan akhirnya dihinakan sama Allah, itu dinaikkan derajatnya. Tapi orang yang sombong ya, itu dia justru akan dihinakan ya satu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dia lebih hina ya dari orang-orang yang sudah hina. Ya, dan itu juga dikuatkan lagi dalam hadis riwayat Tirmidzi, sedekah itu nggak bikin kamu miskin. Sedekah itu nggak mengurangi harta kamu. Ya, sama, memberi maaf itu tidak membuat kamu jadi hina. Ya, seperti halnya tawadu juga tidak membuat kamu menjadi hina. Ya, tapi membuat kamu menjadi mulia, semakin tinggi derajatnya. Kalau kita yakin sama Rasulullah SAW, Rasulullah nggak PHP, Rasulullah mah nggak gombal, ya Rasulullah pasti tidak mungkin ingkar janji. Berarti sekarang pilihan kita mau menjadikan hati kita takabur, angkuh, sombong, atau kita mau menjadikan hati kita tawadu, ya rendah hati, lawan dari sombong. Semua tergantung pilihan kita. Agar kita bisa memilih dan berhati-hati dengan keangkuhan, kita harus tahu dulu sekali lagi, ya apa itu keangkuhan atau sombong. Dalam bahasa Arab artinya takabur. Orang yang takabur nggak bisa bilang takbir. Kalau takbir itu kan
berarti dia mengatakan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kita mah siapa? Kita mah nggak ada apa-apanya. Ketenaran, kepopuleran, kekayaan, itu mah rezeki dari Allah. Allah percaya kepada kita. Pada hakikatnya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau orang yang tidak takabur. Karena takabur berarti bukan mengatakan Allahu Akbar. Takabur itu mengatakan ana akbar. Saya gitu loh. Nah, itu seperti iblis. Dari awal, iblis kan nggak mau mengakui Nabi Adam dan mengatakan bahwa ya dia lebih mulia dari Adam, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kenapa dia lebih mulia? Ya iyalah Adam diciptakan dari tanah gitu, sedangkan iblis diciptakan dari api. Teorinya orang yang sombong kan begitu. Dia kan merasa lebih baik. Berarti apa? Teorinya api itu lebih mulia dari tanah. Akhirnya kan ditegur sama Allah. Fakhrud, keluar kamu ya iblis. Kamu merasa sebagai orang yang mulia, lebih baik dari tanah. Padahal apa? Keluarlah kamu, innaka minas sagirin. Kamu orang yang terhina. Kamu adalah makhluk yang terhina, yang kecil. Nah, jadi orang yang takabur, dia akan selalu menganggap anak akbar. Gak bisa melihat Allahu Akbar. Itu secara etimologi. Secara terminologi, seperti yang tadi saya ceritakan, penggalan hadisnya itu ada dalam hadis riwayat Muslim nomor 131. Kalau yang namanya sombong adalah batarul haq. Kamu terlihat menolak kebenaran, kayak Korun. Lupa kalau semua itu adalah anugerah dari Allah, tapi dia bilang kan innama utituhu ala ilmin indi, kata Korun di surat Al-Qasas. Semua yang aku dapati ya karena kehebatanku, karena ilmuku. Itu Korun zaman dulu. Kalau korun-korun zaman sekarang, korun-korun kontemporer menolak kebenarannya, lupa rezeki dari Allah, bilangnya apa? Gue gitu loh. Weh, keren amat. Yang orang mah pandemi kekurangan, dia mah makin subur bisnisnya, pinter mencari peluang, makin besar asetnya. Orang mah banyak yang di PHK, dia mah makin tinggi jenjang karirnya. Jangan sampai kayak korun-korun kontemporer yang ngomongnya kayak korun zaman dulu, korun beneran. Ya semua yang aku dapati karena ilmuku. Itu korun zaman dulu, korun zaman sekarang ya iyalah gue gitu loh. Nah, ini bahaya. Itu masuk kategori sombong secara terminologi. Dan yang kedua apa? Wagomdunas. Ya dia merendahkan orang lain. Emang sih dia ngomongnya alhamdulillah. Ya Allah, subhanallah, masya Allah, anaknya cakep banget. Anaknya solih banget. Anaknya sukses. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Emang sih ngomongnya alhamdulillah, tapi akhirnya kejebak jadi sombong. Kenapa? Alhamdulillahnya dia tidak menolak kebenaran, masih mengucapkan alhamdulillah, tapi gara-gara kejebak dengan meremehkan manusia, yaitu dia bilang, iya iyalah gue gitu loh, misalnya, iya anaknya sukses, iya anaknya cantik banget, iya anaknya luar biasa hebat. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi dia merendahkan orang lain. Emang Allah. Jangan makanya jadi orang tua tuh yang bener. Ya, berarti tadinya alhamdulillah udah bener, tapi kemudian menghina orang lain, merendahkan orang lain, jatuhnya drut, jadi sombong. Bajunya bagus banget, jilbabnya bagus banget, beli di mana? Ya alhamdulillah sih, ya ini kemarin ada kesempatan ya ke butik ini, butik itu. Oh, belinya di butik ya. Iya, alhamdulillah. Emang Allah belinya di emperan. Ya, ini berarti jatuhnya jadi sombong karena merendahkan orang lain. Jadi kalau menolak kebenaran bisa jadi haknya Allah. Kalau merendahkan manusia berarti bisa jadi haknya orang lain. Kemudian ancaman orang yang sombong, yaitu apa? Ya pasti dia seperti dianggap ya tanduknya setan. Ya emang sesombong-sombongnya orang nggak boleh sih kita bilang setan loh, nggak boleh, tetap aja dia diciptakan dari anak keturunan Nabi Adam yang manusia. Ya, sampai ya dianggapnya seperti dia berada di tanduk-tanduk setan. Udah ada tanduknya. Ya, enggak
benar-benar setan, tapi dia seperti memiliki tanduk setan karena kesombongan. Terus orang yang sombong ngaku paling hebat, ngaku paling besar. Dalam hadits riwayat Ahmad justru nanti dibangkitkan itu dalam bentuk yang kecil semut ya, tapi berwujud manusia. Kamu merasa, wah gue gitu loh, kayaknya semua orang itu pasti hanya akan tertuju matanya kepada kita karena kita merasa populer dan akhirnya sombong. Tar di akhirat, orang yang model-model kayak begini nih, yang sombong, anak akbar, lupa ya ini adalah amanah, lupa ini adalah anugerah, bahkan mungkin merendahkan orang lain, begitu nanti dibangkitkan oleh Allah sekecil semut, tapi berwujud manusia. Siap-siap deh, ya akan ditenggelamkan di dalam api neraka. Juga jangankan di akhirat, di bumi aja, surat Al-A'raf ayat ke-40 yang menolak Al-Quran, yang nggak mau percaya sama Al-Quran dan sombong. Ya, jadi batarul haq berarti berkaitan dengan menolak kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah. Wastakbaru, sombong, bisa jadi dia akhirnya merendahkan orang lain. Apa kata Allah dalam surat ini? Ya, innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum, gak bakalan dibukain pintu surga. Pintu-pintu surga, baru pintu langit. Ya, la tufattahu lahum abu-abu sama, gak akan dibukakan pintu-pintu langit. Kan di langit banyak rezeki. Di langit kan tempat Allah turunkan rezeki dan Allah turunkan janji. Tertutup semua pintu langit. Ya, berarti sempit nanti dia hidup di dunia. Terputus keberkahan. Wala yadkhulunal jannah, dan gak akan dia masuk ke dalam surga. Mustahilnya dia masuk ke dalam surga itu sampai logika kita pun dibuat mati gaya. Gak mungkin, benar-benar gak mungkin. Yaitu tidak mungkinnya ya lijal jamalu, onta itu masuk ke dalam fisamil khiyat, lubang jarum. Lubang jarum kan kecil, onta kan gede, ya, kelingking yang onta aja kagak mungkin masuk ke lubang jarum, apalagi lubang jarumnya. Saking apa? Gak mungkinnya. Penyebabnya apa? Wa kadzalika najzil mujrimin. Ya, abis kamu melakukan kejahatan, sombong itu nyakitin orang, sombong itu nyakitin Allah. Nah, kemudian pasti itu akan diancam dengan api neraka karena tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Nah, sekarang apa sih indikator-indikator keangkuhan yang lebih jelas agar kita bisa menghindarinya? Nah, ini menolak kebenaran, ya, negosiasi ya dengan dosa. Jadi menolak kebenaran ini udah tahu sih ya kalau perbuatan itu salah. Udah tahu sih kalau baca Al-Quran itu bagus, hatam itu bagus. Tapi gimana ya? Ya suka nyari-nyari alasan. Ya, jadi menolak kebenaran itu udah tahu salah. Tapi nyari-nyari alasan untuk pembelaan diri. Nah, ini tidak mengakui kesalahan, tidak memperbaiki kesalahan. Ini salah satu dari ciri orang yang sombong. Ya, apalagi kadang nih udah tahu ya kalau perbuatan itu salah. Nyari alasannya apa? Kan nggak tahu. Ya kayak Ramadan beginilah, hutang puasa kan disebutkan oleh Allah itu surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, Allah sudah menyebutkan namanya hutang puasa, ayam makdudat, puasa itu bisa dihitung, siapa yang sakit ya membayar kodok, siapa yang nggak mampu bisa dengan bayar fidyah. Ujung ayatnya apa? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Biar ini sebuah informasi, sebuah pengetahuan. Jangan sampai begitu diingetin sama utang puasa, bukan yang sekarang, yang dulu waktu SMP, waktu SMA, waktu masih jahiliyah lah bahasa kita gitu kan. Jangan sampai, ya gimana, kan zaman dulu kita kan nggak tahu. Jangan bilang nggak tahu, ayatnya udah diturunkan sebelum kamu lahir. In kuntum ta'lamun, ya agar kamu tahu. Nanti pertanyaannya kalau alasannya kan nggak tahu, ditanya sama malaikat, nggak tahu, nggak nyari tahu, nggak mau tahu, sok tahu, atau pura-pura nggak tahu. Ini yang diingatkan. Ya, terus
Apalagi nih menolak kebenaran. Bismillah ini kan untuk kebaikan. Jangan sampai ngebohongin orang biar nggak ketahuan ngebohonginnya apa. Baca bismillah, udah bismillah aja. Seakan-akan bismillah ini meluruskan kesalahan. Udah tahu belum seputih kapas ini Ramadan. Tapi nanti kalahnya banyak. Ini udah hari ketiga. Aduh, bisa-bisa nanti kalau kalah banyak susah bayarnya. Udah deh buru-buru mandi padahal belum seputih kapas. Terus gimana? Kan belum seputih kapas. Kok udah mandi? Bismillah aja. Nggak bisa kali. Bismillah itu tidak boleh untuk perbuatan maksiat. Bismillah itu tidak boleh menganggap kesalahan itu menjadi baik. Ini salah satunya. Kemudian ya ada lagi ketika kita suka berpaling ya, marah sih boleh. Ya kan kadang suka begitu. Ustazah nggak apa-apa kan? Kita udah maafin sih, tapi maaf kayaknya aku nggak bisa seharmonis dulu perasaannya. Ya gimana sih batasannya kita sudah memaafkan tapi kita kayaknya nggak bisa seperti dulu lagi. Kamu jangan sampai udah memaafkan dan nggak mau bertikai, tapi jangan sampai nanti jatuhnya kamu sombong. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan, ya, ini tambahan dari Sunan Malik ya, jadi dari Muwatta Imam Malik, aku tidaklah menganggap takabur seseorang itu ketika apa? Dia berpaling wajahnya dari saudaranya ketika dia bertikai. Memang bertikai itu walaupun lagi kesel perlu adanya proses memaafkan, proses untuk mencari solusi 3 hari. Tapi jangan sampai melebihi 3 hari mendiamkan saudaranya, melebihi 3 hari itu katanya Imam Malik, yaitu ketika dia sampai disebut takabur kalau memalingkan wajahnya dari saudaranya itu. Melengos ya kalau bahasanya orang Betawi, jangan sampai seperti itu. Kemudian warning nih ya, mungkin dia bisa kesel sama orang, tapi orang yang hatinya lunak, ya orang yang mau memaafkan, ya itu hanya orang yang berhati tidak sombong, berhati tawadu. Tapi kalau dia nggak mau memaafkan, berarti maaf ya hatinya ya hati yang sombong. Karena Rasulullah menyebutkan hati-hati pintu surga itu dibuka Senin dan Kamis. Semua dosa ya akan diampuni kecuali yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau ya mereka yang masih ada kebencian dan perpecahan antara saudaranya. Ini di Senin dan Kamis. Apalagi nih indikasi orang itu disebut sombong ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Terus orang laki-laki bertanya, ya Rasulullah gimana? Kan kadang laki-laki itu menyukai bajunya, sandalnya yang bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Ini penggalan hadis yang panjang. Ya, apakah gara-gara aku suka dengan sandalku, aku suka dengan baju baruku, apakah aku termasuk sombong? Ya enggak lah. Kalau kamu tidak menolak kebenaran, kamu tidak menghinakan orang lain, sesungguhnya innallaha jamil, yuhibbul jamal. Allah tuh suka indah dan suka keindahan. Ya Allah itu indah dan suka keindahan. Sombong itu ketika apa yang kamu pakai, apa yang kamu miliki, kamu lupa dari Allah dan kamu akhirnya menghina orang lain. Juga nih Rasulullah SAW menyebutkan, kalau kamu kepingin tahu orang yang sombong itu bisa jadi terlihat dari perilakunya kepada orang lain. Kasar. Ini kata Rasulullah, sombong dan angkuh ada pada orang-orang yang bersuara kasar dari penduduk Badui. Ya, ngomongnya itu kasar. Ya, sedangkan tawadu, ketenangan itu ada pada para pengembala kambing. Pengembala kambing ini kan identik ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada lagi disebut dengan sombong, ya di mana Rasulullah SAW menyebutkan orang yang paling angkuh
ya paling sombong dan zalim di hadapan Allah adalah mereka yang membunuh di tanah haram, membunuh orang lain yang tidak bersalah, membunuh karena dendam jahiliyah. Nah, ini berarti apa? Tidak menghargai nyawa seseorang. Membunuh seseorang berarti dia berarti tidak menghargai nyawa dan dia disebut dengan kesombongan. Firaun juga sombong karena Firaun dialah yang menjadi contoh potret orang yang sombong, merasa diri lebih baik dari orang lain, angkuh mengasah diri sebagai Tuhan. Korun juga begitu seperti yang saya sampaikan tadi. Ya karena dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Semua yang aku dapati bukan karena Allah, tapi yang aku dapati karena ilmi, ya, karena ilmuku, karena usahaku. Nah, ini yang diingatkan bisa jadi menjadi kesombongan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita tidak memiliki hati yang sombong? Ya kebalikannya. Berarti kita melatih agar memiliki hati yang tawadu. Ya, apa itu tawadu? Tawadu secara etimologi berarti dia merendahkan. Yaitu merendahkan hati. Secara terminologi maksudnya apa? Orang yang merendahkan hati karena tawadu, dia akan menyadari semua kesuksesan dirinya, prestasinya, kekayaannya itu mah anugerah dari Allah. Dan ini amanah, Allah lagi percaya sama saya di posisi ini. Allah lagi percaya sama saya di bisnis ini. Allah lagi percaya sama saya di job ini, ya di karir ini mah amanah dan dia akan melakukan kebaikan dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini mana tawadu. Tapi jangan sampai tawadu itu karena dianggap merendahkan hati, akhirnya apa? Menghinakan diri. Begitu ditunjuk, ayo ya Bu A, Bu B besok jadi MC ya. Saya nggak sanggup, saya mah nggak bisa, siapalah saya. Aduh kayaknya mah saya nggak pantas deh. Bukan berarti kamu menghinakan diri itu berarti saya kan sombong, saya takut nanti. Itu mah namanya nggak pede. Ya tawadu itu bukan begitu. Ya tawadu itu bukan menghinakan diri, akhirnya apa? Menutup peluang prestasi. Kalau memang kita dianggap oleh teman-teman kita, kamu enak kalau jadi MC, kamu enak kalau baca Quran, besok kamu ya. Jangan sampai, aku takut sombong, jangan gitu dong, jangan dipuji dong. Akhirnya begitu disuruh, enggak takut saya, nanti jadi ria, nanti jadi sombong. Itu mah bukan sifat yang mulia. Ya, karena yang namanya orang tawadu, dia merendahkan hatinya, tapi tidak menutup peluang untuk sukses. Ya, dia tidak akan menolak ketika disuruh untuk memimpin. Coba kalau semua sahabat tawadu, mana ada ya orang itu mau jadi imam, suaranya bagus, suaranya enak, enggak, jangan dipuji dong. Atau sombong itu ada di hati, bukan di amal kamu. Yaitu apa? Kamu ketika memang diamanahkan untuk tampil karena kamu punya prestasi, lakukan itu. Ya tampillah dengan terbaik, tapi hati kamu dipaksa dengan doktrin-doktrin ini mah anugerah. Ya, kalaupun ternyata ini membahagiakan orang, ini puji orang, berarti apa? Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat tawadu pun juga tidak akan menyebabkan dia membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Jadi nggak minder juga karena khawatir maju nanti sombong dan juga jangan maju akhirnya merendahkan orang lain. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul juga mengingatkan sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian bersikap rendah hati hingga seseorang tidak berbuat aniaya kepada orang lain dan seseorang tidak berlaku sombong kepada orang lain. Terus apa indikatornya tawadu? Orang yang tawadu pasti dia tidak akan membanggakan dirinya. Ya hadis yang tadi. Ya juga dalam
beberapa ayat Al-Qur'an termasuk dalam surat Al-Hadid, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apalagi indikator kalau kita itu orang yang tawadu, ya, dia tidak akan membedakan status manusia berdasarkan rasnya pada saat interaksi, enggak, ya. Kenapa? Ya, lihat Rasulullah SAW, Rasulullah itu raja Arab gitu loh, ya. Ternyata Rasulullah itu ketika ada budak, ya, wanita, Rasulullah gandeng tangannya. Ya, kenapa? Karena ya Rasul tidak pernah membedakan ras. Ya, kemudian juga bukan berarti nggak boleh berpakaian bagus, silahkan berpakaian sederhana tapi pantas. Orang yang tawadu berarti orang yang bisa menghormati dan bakti kepada orang tua. Nggak bisa berbakti pada orang tua berarti orang yang sombong. Ya, juga orang yang tawadu itu dia tidak hanya menghormati orang tua, dia mampu berlapang dada dengan orang lain. Ya, kira-kira inilah sebentar ada bel anak saya lagi sakit. Saya minta izin Mbak Sinta ya buka ini dulu ya. Ya, baik Ustazah. Mari. Ya. Baik, kita tunggu sebentar Ibu-ibu. Silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan bisa nanti raise hand atau menuliskan di kolom chat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah ya Ustazah berarti? Ya, itu tadi membedakan antara takabur sama tawadunya. Selebihnya sih tadi hanya beberapa ini aja sih, beberapa solusi ya, tips-tipsnya aja, dan ini sifatnya praktis ya. Misalnya banyaklah beristighfar, karena istighfar itu kan bisa menggugurkan dan melunakkan ya hati kita. Sebenarnya kan nggak ada yang ngaku nggak punya dosa kan, pasti semua punya dosa. Tapi kenapa orang lain nggak tahu dosa kita? Karena Allah sayang sama kita, Allah tutupi aib kita. Ya, coba kalau Allah nggak sayang sama kita, dosa ditunjukkan seperti bisul, aduh, orang nggak ada yang mau deketin kita. Ya, juga ini beberapa doa aja. Doa manusia bisa berencana, tapi kan kita butuh Allah. Ayo doa, misalnya doa agar hati kita dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, terhindar dari perbuatan yang tidak baik, dan juga kecukupan, ya, tidak meminta-minta. Nah, ini dianugerahkan ya doa-doa hati yang mulia. Allahumma ja'alni syakura, ya Allah jadikanlah aku orang yang selalu bersyukur, wa ja'alni sabura, yang selalu sabar, wa ja'alni fi aini sagira, jadikanlah akulah di depan orang, ya, bisa jadi aku itu orang besar, orang yang hebat, orang yang terpandang, orang yang baik, tapi wajah fi aini, di depan mataku, aku mah nggak ada apa-apanya. Nah, ini kunci agar kita bisa memiliki hati yang tawadu dan tidak sombong. Ya, kira-kira itu saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, masih ada 15 menit kan Mbak Lipa buat tanya jawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini pakai gigi 5 nih. Iya, buru-buru nih Ustaz ya. Karena kan udah dititipin sama Mbak Lipa, karena teman-teman udah ada yang ngungkep, udah ada yang marut kelapa, jadinya biar bisa masak ya Mbak Lipa ya. Benar-benar saja. Gitu Bu Emma. Orang Jogja udah balik. Katanya mau ke rumah, bolak-balik bel saya liatin, bukan Mbak Dini. Malu banget Eko. Aduh. Padahal bisa ketemu teman-teman di Jakarta itu loh. Iya, udah gitu juga enggak. Kurang sungkem deh.
Ya Allah. Ntar di backlist lo sama Ustazah lo. Eh, bukan blacklist, apa namanya, BlackBerry. Udah jadul itu. Eh, Ini ceritanya kalau nggak kajian bukan sombong ya, Ustazah. aku tuh udah paham, kayaknya Mbak Dini mungkin deh, ya kan, nggak dapet sinyal. Oh iya, alhamdulillah. Mm. Aduh, positif banget Ustazah. Terima kasih. Maaf lahir batin dulu deh. Silakan yang mau bertanya, Mbak Sinta, maaf, saya intermezzo. Demikian kajiannya, terima kasih saja. Kita memasuki sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya Ustazah, jadi takabur dan sombong itu berarti sama ya Ustazah ya? Bahasa Arabnya itu takabur. Tadi takabur sama apa? Sombong dan takabur kan keduanya sombong dan Oh takabur iya. ya. Jadi sombongnya Jadi itu maksudnya bahasa Indonesia, takaburnya itu bahasa Arab. kalau itu sama nggak? Aku kok di aku Mbak Sinta nggak ini putus-putus ya? Ya, suaranya ini. Oh, berarti bener ya? Suaranya mendelep apa ke dalam gitu, dalam. Terus, Ini sinyal gunung nih. Iya itu kena burung. Sudah jelas belum? Dah, Sudah jelas belum? Sudah. Ya. Ini Ustazah yang saya tanyakan tadi, kalau ujub sama nggak dengan takabur? Ujub. Ya, ujub. Memang ujub itu sinonim dari takabur. Kenapa? Ya, karena kalau takabur dia akan mengatakan ana akbar, saya yang paling besar. Tapi kalau ujub ya dia ajaba, dia jadi mengagumi diri sendiri. Jadi saking Allah itu ingin memberikan beberapa kosakata ya kayak apa itu sombong dan takabur. Nah, kalau dia takabur pakai menggunakan kata takabur ya berarti dia menganggap anak akbar, saya gitu loh. Tapi kalau ujub dia membanggakan dirinya juga. Jadi hanya secara kosakata aja. 12 ya, ujub sama takabur itu. Aku kok nggak denger ya? Masih kurang jelas ya. Jadi ini timbul tenggelam, Bu Sinta. Putus nyambung ya? Timbul tenggelam. Oke. Saya coba bacakan pertanyaan, semoga nggak putus nyambung ya. Di kolom chat ada yang bertanya saja. Bagaimana kalau kita menyikapi teman kita yang suka sombong dan pamer? Terus terang kalau negur takutnya dia marah atau tidak terima. Terima kasih pencerahannya Bu Ustazah, terima kasih. Gitu Ustazah. Iya. Kalau berkaitan dengan orang lain, berarti bisa jadi nih mereka melakukan semua itu satu karena belum sampai informasi tentang definisi takabur kepada dia. Karena bisa jadi yang kedua dia berada dalam lingkungan yang biasa seperti itu. Ya, untuk dihormati ya dia harus menunjukkan diri dulu ya dengan apa yang dia miliki. Ya, nah, kalau kita punya pola pikir kasihan, dia belum tahu. Kasihan, mungkin lingkungannya tidak sehat. Nah, karena orang yang selalu tidak dihargai, tidak diberikan apresiasi, nah itu bisa akhirnya memunculkan dia untuk menunjukkan diri. Dan tapi kalau keluarga yang selalu memberikan apresiasi, ya selalu menghormati setiap apapun yang dia lakukan ini sebuah kebaikan, dia udah biasa dihargai, maka dia tidak perlu memasang label sendiri. Jadi maksud saya kalau kita menghadapi orang yang seperti itu, hadapilah dengan rasa kasihan kita, jangan sampai
saudara kita ini kena penyakit takabur, pernah penyakit ujub ya. Nah, terus gimana caranya? Kalau untuk mengajarkan atau memberi informasi kepada orang lain, yang harus kita lakukan yang pertama, kita harus hatinya lapang dulu. Jadi jangan pernah menegur orang ketika hati kita lagi kesal, ketika hati kita lagi emosi, ya yang ada nanti hawa panas. Nah, tapi tegurlah dia ketika memang kita sudah mendidik hati kita. Dengan apa mendidik hati kita? Surat Ali Imran ayat 159. Itu Rasulullah yang diajarkan oleh Allah. Jangan kamu bermusyawarah, jangan kamu berbicara dengan orang lain dalam arti pada saat terjadi hal-hal yang tidak nyaman ya. Kecuali apa? Dimulai dengan fa'fu anhum. Ini kan ayatnya tentang kasusnya Rasulullah di perang Uhud. Mungkin kita sudah pernah bahas kan surat Ali Imran ayat 159. Rasulullah saat dalam kondisi marah, kesel, diingetin sama Allah, fabima rahmatin minallah, kalau bukan karuna Allah, kamu pasti akan berhati keras, kamu pasti akan ngomong kasar. Nah, terus gimana caranya agar dapat rahmat dari Allah? Ayo siapkan dulu, fa'fu anhum, maafkan dia. Jadi kita punya sudut pandang, ya Allah kasihan ya, dia seperti ini. Mungkin dia karena tidak tahu. Udah maafin dulu, lapang dada dulu. Kemudian wastaghfir lahum. Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya pengen ngomong sama dia nih, ya Allah pengen ngasih tahu, tapi jangan sampai salah-salah ngomong. Istighfar kita 70 kali. Baru yang ketiga apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? Wasyawirhum fil amr. Baru ajak ngomong. Jadi kalau babnya menasehati orang lain, benar-benar harus bil ihsan, dengan cara yang baik. Siapkan hati kita dulu yang baik, baru kita bisa mengkomunikasikan kepada saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustazah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya kalau ada orang setiap ketemu orang lain yang baru dikenal. Suaranya Mbak Sinta. Ada ya di chat ya? Ada Bu yang di chat. Ya, maaf saja. Cuma satu saya di chat. Atau dua. Masih kedengaran Ustazah, mohon maaf. Tadi hilang Mbak Sinta. Oh ya, sekarang bisa ya Ustazah ya? Iya, bisa. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, kalau ada orang setiap ketemu orang lain yang baru dikenal atau ketemu teman lain, dia selalu membicarakan hartanya dan kekayaannya. Apa orang itu termasuk golongan orang yang takabur atau sombong? Terima kasih. Kalau kita kepingin mengindikasikan dia sombong atau takabur, lihat aja dua tadi. Kira-kira pada saat dia menyebutkan hartanya, membicarakan tentang kekayaannya, apakah ada indikasi, maaf, misalnya satu, dia menganggap semua ini adalah karena prestasinya, bukan karena anugerah dari Allah. Kan ada kalanya orang bilang, ya Allah, alhamdulillah nih, saya lagi dapat rezeki, tasyakuran. Kenapa? Ya nih, suami naik jabatan. Alhamdulillah nih, anak-anak lulus. Alhamdulillah anak dapat kerja. Ya, bisa jadi ketika dia mengungkapkan kesuksesan-kesuksesan, karena dia ingin menyampaikan kepada orang lain kalau Allah itu sedang menganugerahkan rezeki kepada dia. Itu dalam surat Ad-Duha. Afa binikmati rabbika fahadis. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu, nggak apa-apa kamu sampaikan. Agar orang lain tahu, Allah itu baik banget. Ya, Allah itu memberikan rezeki. Apakah saudara kita ketika membicarakan harta, kekayaan, kesuksesan, ini untuk mengingatkan kita bahwa Allah yang memberikan rezeki atau tidak? Satu. Terus yang kedua, wagomdun nas, dia menghina orang lain nggak? Dia ngejek orang lain nggak? Misalnya, wah saya mau begini, emang Allah, ya. Nah itu udah mulai membandingkan, berarti udah jatuhnya kepada takabur. Atau dia lupa dengan mensyukuri nikmat Allah, lupa menyampaikan bahwa semua adalah rezeki dari Allah, berarti juga masuk kategori takabur. Dua ini yang menjadi indikasi. Lihat ke indikasi dua tadi.
Saya nggak dengar Bu Sinta. Nah, Halo, tes. Ustazah, ya, dengar ya? ah, Maaf ini sinyalnya tenggelam, ada tenggelam. Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari ibu-ibu yang lain. jadi teman-teman jangan sembarangan nuduh orang sombong ya. Misalnya Mbak Lifah nih lagi mau penggalangan dana, kan bisa jadi, ayo siapa nih yang mau nyumbang dana nih, ya kan? Bisa jadi kan dengan bentuk pelelangan. Ayo siapa nih yang mau mau nyumbang untuk 100, misalnya kita butuh 100 anak yatim. Siapa yang mau 10 anak yatim, 10 20 20 anak yatim. Kan kadang mungkin di antara kita yang mau nunjuk, takut atau dibilang pamer. Jangan begitu. Kalau ada di antara kita yang, Mbak Liva saya mau ya, misalnya paket 20 anak yatim misalnya. Terus ada lagi nih paket iftar, Mbak Liva saya mau ya 20 paket iftar. Jangan sampai kita suka ngomentarin, mentang-mentang dia lagi, hati-hati pamer loh, hati-hati sombong loh. Nggak boleh itu. Karena kalau dia tidak ada indikasi dua tadi, jangan pernah menuduh orang itu sombong. Baik. Mbak Sinta mau nanya dong? Silakan, Bu. Ya, enggak Ibu sekedar mengomentari, bukan mengomentari, mungkin nanya lagi tentang yang tadi Ibu bilang itu, misalnya kayak tadi kayak Liva, oh iya, terus nanti ada orang yang mau, oh saya mau nyumbang, misalnya gitu. Nah terus kalau kadang-kadang kan ada tuh Bu, misalnya apa kita jadinya takutnya nanti malah pujian orang membuat hati kita yang tadinya ikhlas malah jadi kayak agak ini, jadi kayak lebih menjaga hati, bukan gitu Bu jadinya. Jadi mungkin kebanyakan orang tidak mau seperti itu. Misalnya gini, kita membuat sesuatu gitu, saya bilang gini, oke ya saya bikinin spanduk ya karena kamu banyak nyumbangnya banyak misalnya gitu. Nggak usah, takutnya nanti malah dengan spanduk itu tadinya artinya kita ikhlas, malah jadi jadi ada perasaan kayak apa ya, kayak gede rasa gitu loh gitu. Oh ya. Nah, gimana ininya? Yang harus kita latih ya adalah hati kita. Kenapa? Karena ada kalanya saat Allah ingin menunjukkan amal kita ya melalui proyek-proyek orang lain, karena Allah sudah mempersiapkan dan Allah percaya kamu baik diketahui sama orang ataupun tidak diketahui sama orang, nggak ngefek, hati kamu tetap ikhlas. Hati kamu tetap ya tidak riya. Sedangkan kenapa Allah ingin tunjukkan amal kamu? Karena Allah sudah mempersiapkan agar menjadi pahala jariah. Nah, jadi mungkin sudut pandang kita dirubahnya begitu Bu Met. Ya, karena ada kalanya memang seseorang itu Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan amalnya yang tadinya nggak kepengen ketahuan, tapi jadi ketahuan kayak Abu Bakar. Abu Bakar kan dia beramalnya silent, tapi akhirnya Allah ingin menunjukkan bahwa Abu Bakar mau amalnya silent maupun amalnya diumumkan, ternyata dia tidak berubah keikhlasannya, tidak berubah hatinya, tapi justru akan menambah jariah kebaikannya. Karena akan jadi teladan, akan menjadi panutan dari orang-orang yang ingin mengikutinya. Misal ya positive thinking kita pada saat misalnya, oh saya nyumbang segini, nanti di spanduk ada namanya ya, ya tetap ya manfaatnya apa? Ya biar paling tidak kan kita menghargai orang lain. Atau yang kedua bisa jadi ini memancing, yang lain pun akhirnya begitu ya, ya kan? Itu kan bisa jadi akhirnya termotivasi. Nah, itu berkaitan dengan rencana Allah bahwa Allah itu percaya sama orang itu. Ya, amalnya diam-diam ataupun amalnya ditampilkan karena bukan dia yang minta kan. Ya, bukan dia yang minta, tapi memang Allah yang merencanakan ya, untuk dia akan ditampilkan namanya di kalangan orang-orang baik agar banyak orang baik menjadi saksi bahwa dia orang baik, dan yang kedua jadi teladan.
Begitu Bu Met kalau sudut pandang saya ya. Oke. Jadi kita tata hati kita, terus biarlah berjalan siapa tahu menjadi ajang dakwah gitu ya Ibu ya. Iya, Semangat orang-orang untuk berbuat yang sama. Oke, betul. jazakallah khair Ustazah. Jadi stimulus itu kan. Iya. Dan bisa jadi fastabiqul khairat. Wah Bu Met nyumbang segini, logonya segini. Ya bisa jadi nanti bismillah ya kan. Saya mencoba untuk lebih besar lagi ya agar semua orang menjadi saksi bahwa saya itu bersaing dalam kebaikan. Soal hati itu hanya antara kita dengan Allah yang tahu. Baik, Ustazah. Demikian Bu Imet. Apa cukup jelas Ibu? Cukup. Terima kasih Mbak Sinta. Iya. Semoga udah jelas ini suara saya, Ustazah. Ustazah, kalau yang saya dengar tadi dari pertanyaan Bu Imet sebelumnya, berarti apakah ada sombong yang diperbolehkan ya? Maksud saya seperti ini Ustazah, kalau sekarang itu kan zamannya tuh banyak berinteraksi dengan kita berinteraksi dengan orang tuh melalui sosial media. Jadi ya entah itu melalui Instagram, TikTok lah ataupun YouTube dan lain-lainnya. Nah, boleh nggak sebenarnya kita tuh misalnya post sesuatu, misalnya kaitannya misalnya dengan bisnis ataupun misalnya prestasi anak gitu ya, tapi niatnya itu supaya siapa tahu bisa jadi memotivasi orang lain, itu boleh nggak sebenarnya? Ataupun kalau misalnya saya pernah lihat juga di salah satu Instagram influencer ya, jadi dia itu seolah-olah apa ya, bukan maksudnya sombong tapi untuk mendukung bisnisnya, jadi dia itu kayaknya post-post lifestyle-nya dia dan lain-lainnya gitu. Ustazah, bagaimana seperti itu? Pertama kalau soal bisnis, itu kan marketing ya, artinya apa? Sekali lagi, Allah itu bijak banget, karena sombong itu begitu dahsyat ancamannya, dan Allah nggak mau suuzon sama manusia ketika manusia melakukan ini, ya bersengaja dia membuat sebuah kayak TikTok lalu untuk syiar, lalu Allah langsung gampang menuduh pamer kamu, itu sombong. Allah nggak mau mudah sekali menjas hambanya menjadi orang yang sombong. Karena orang yang sombong tadi ancamannya ngeri kan, pintu langit gak terbuka. Nah untuk itu Rasulullah SAW yang memberikan batasannya. Silakan kamu punya kemampuan, kamu akan menampilkan kemampuan kamu. Ya, yang penting satu, jangan lupa jangan lupa batrul haq. Semua adalah dalam rangka mencari ridha Allah. Repot kalau semua orang yang punya kemampuan tidak akan menunjukkan kemampuannya. Kenapa? Takut pamer, takut dibilang sombong. Di mana nanti Rasulullah bangga dengan pemuda-pemuda muslim? Di mana nanti Rasulullah bangga dengan keluarga-keluarga muslim? Karena keluarga muslim semuanya takut dengan kesombongan. Ya, takut jatuh kepada sombong. Sombong itu ketika jelas-jelas kamu ketika menampilkan kemampuan kamu, lalu kamu lupa bahwa ini adalah hamdalah ya, rasa syukur kamu kepada Allah ya, dan kamu menghina orang lain ya, atau tidak ya, jangan sampai cuma dua itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal kita turun naik ya, tergoda sih langsung astagfirullahaladzim, berarti saya lagi belajar tawadu. Orang nggak akan bisa jadi tawadu kalau nggak belajar dulu ya, bolak-balik kesandung, mau sombong astagfirullahaladzim tawadu, ya mau sombong astagfirullahaladzim tawadu. Orang yang selalu belajar tidak sombong lama-lama benar-benar jadi tidak sombong. Jadi begitu Bu Sinta. Jadi yang mungkin hampir definisi sombongnya menurut Rasulullah SAW itu dengan definisi sombongnya kita saat ini mungkin sedikit berbeda kali ya Ustazah ya. Nah itu dikit-dikit sombong nih orang nih kayaknya gitu. Padahal kuncinya adalah menghina orang dan menolak kebenaran gitu ya, sama seperti iblis gitu ya. Iya betul.
Jadi terlepas dari judging mungkin ya Bu Imet ya. Iya Jadi benar. maksudnya Jadi ya, sombongnya kita selama ini kan dikit-dikit pamer sombong. Padahal sebenarnya kalau dia tidak menghina, kayak iblis kan menghina Adam, kemudian menolak, merasa dia lebih baik daripada Adam yang cuma dari tanah gitu. Jadi kayak memang merasa ya sombong ya Bu ya. Jadi merasa apa namanya baik daripada yang lain gitu. Kalau cuma sekedar show off itu mungkin belum tentu sombong gitu Nggak dalam mesti. definisinya Rasulullah SAW Ibu ya. Betul, kuncinya di Bumet gitu. Bedakan antara sombong bahasa Indonesia dengan sombong yang Ya. menjadi penyakit hati. Karena serem juga kalau dikit-dikit harus masuk ini ya, jadi nggak mencium bau surga ya. Iya. Ya kalau sombong dalam bahasa Indonesia modelnya orang yang show off ya, itu dia terlihat ke ininya langsung dibilang sombong, ya nggak ada yang berani populer. Lalu bagaimana Islam bangga dengan umatnya yang memiliki banyak keistimewaan, kan begitu? Iya benar. Subhan. Ya betul. Jadi kuncinya di situ, bukan sombong bahasa Indonesia, tapi takabur, ujub dalam bahasa Arab. dalam bahasa Arab. Baik. Ibu-ibu lain mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Saya Mbak Sinta. Wah, Ya, closing ini kalau silakan. ada ini Mbak Liva. Silakan Mbak Ustazah, Liva. bagaimana sih cara menghapus dosa akibat sombong, mengingat kesombongan itu kan muncul di lain waktu dan terjadi begitu saja tanpa rencana, itu bagaimana ya kalau munculnya kayak begitu? Satu, selama kita masih diberi kesempatan hidup, berarti Allah masih sayang sama kita, kan gitu. Karena untuk umat Nabi Muhammad dikasih tempo sampai sebelum nyawa di tenggorokan. Dua, kita sadar, ya Allah, gue banget ya suka kayak begini, suka kayak begitu. Nggak sengaja sih, nggak niat sombong, tapi ternyata suka menghina orang lain itu sombong ya, padahal niatnya bercanda sih. Ya, cuman gara-gara kita pakai bros. Mungkin kan orang bilang, ih brosnya cakep. Iya dong, gua mah emas, nggak kayak lo, sepuhan. Kan kadang cuman canda. Di bercandanya kita itu udah ditulis sombong kan? Ya, karena kita merendahkan orang lain. Yang kedua, kita merasa, ya Allah, saya berasa bersalah, segeralah ittabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Hujani, kita merasa bersalah dengan satu kesalahan, dihujani dengan kebaikan. Apakah kebaikannya istighfar, apakah kebaikannya bersedekah, atau kebaikannya sholat, taubat, itu terserah. Itu dua. Terus yang ketiga, mungkin yang pernah saya berikan tipsnya, kalau ini mulut suka gampang canda yang menghina orang, apa aja, kan ada orang yang kayak begitu. Tipe bercandanya itu kayaknya kepengen menghina orang. Ya, Sekarang misalnya, kayaknya bukan mulut aja Ustazah, mulut sama jempol. nah itu dia kalau jempol Ketik. ya itu kudu dilakban juga kali kan. Kalau mulut kan saya kan ngajak menawarkan udah dilakban, karena ada juga nih Mbak Sinta, namanya orang pandemi ini kan jarang ketemu ya kan, bisa jadi begitu ketemu ya lo mukanya jernih banget gitu kan. Iyalah, gue mah perawatan, emang lo udah kayak pantat panci kan. Kadang sorry bercanda kan kadang begitu kan. Ya Allah ya kan, kok dibilang pantat panci kan gitu. Nah, itu kan udah merendahkan orang lain. Dia membanggakan dirinya, ya ternyata merendahkan orang lain. Nah kalau punya tipe-tipe mulut yang suka kayak begini nih, udah mau nggak mau yang ketiga tuh, setiap ketemu sama orang, alhamdulillah pakai masker, dilakban sekalian. Jadi mulutnya disolatip. Biar kalau kepingin terpancing ngomong itu, kan gitu kan. Kalau ya misalnya lo ngomong apa? Nggak, gue lagi belajar. Jangan sampai asal ngomong kan gitu. Begitu. Wallahu alam. Sebabnya sombong itu kalau haknya manusia yang nggak bisa kita cuma istighfar doang. Ya harus diselesaikan dengan harus minta maaf juga dengan orangnya.
Iya, Ntar Bu. mau buka Ya. asuhan. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Ini Bu Dini udah buka mikrofon, kayaknya Bu Dini mau tanya. Oh enggak. Ada pertanyaan lagi dari ibu yang lain? Nah, kayaknya emang bener ini pertanyaan dari Mbak Liva, ini pertanyaan terakhir. Baik, Ustazah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, alhamdulillah selesai juga kajian hari ini. Terima kasih atas penjelasannya Ustazah. Terima kasih atas kehadiran Ibu-Ibu Soleha. Semoga kita bertemu lagi pekan depan di hari Selasa. Saya selaku pembawa acara hari ini mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan di hati. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama dan kita akhiri dengan doa akhir majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menyiapkan bukaan ibu-ibu Iya. semuanya. Yang Assalamualaikum mau warahmatullahi puasa ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau warahmatullahi ungkap wabarakatuh. silakan dilanjutin Terima untuk kasih Bu urapnya. Ustazah.